Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk pembelajaran bab 4 Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908 untuk pembelajaran kelas 7 semester 2. Tujuan pembelajaran: setelah pembelajaran diharapkan siswa mengetahui kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Kemudian siswa mengetahui semangat bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Ternyata kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan di berbagai daerah. VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba semakin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan rakyat masyarakat. Bangsa Indonesia makin menderita ketika di Andes antara 1808 sampai 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa atau rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa antara Anyar dan Panarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van der Bos tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas, bukan hanya tenaga melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Agung Tirtayasa di Banteng, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah
Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron van Happel, Edward de Dekker, dan Mr. van Deventer. Edward de Dekker terkenal dengan nama samaran Multatuli, menulis buku Mas Hapelar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi, etis pop politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contoh, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Pembangunan sekolah edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional, berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan dokter lulusan Stopia, Sekolah Kedokteran Jawa, yang menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Program Budi Utomo adalah mengusahakan pendidikan dan pengajaran, akan tetapi programnya lebih bersifat sosial, karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik sebagai organisasi pelajar yang berintikan pelajar Stopia. Gerakan Budi Utomo pada awalnya terbatas pada Jawa dan Madura. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Setelah Budi Utomo mendapatkan dukungan yang lebih luas dari kalangan terdidik, pelajar memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar. Terpilihnya Ketua Budi Utomo, RT Tirto Kusumo, membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo. Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama. Budi Utomo memiliki program mengembangkan kehormatan bangsa. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Penjajahan membuat bangsa Indonesia tertindas. Pergerakan Budi Utomo memperlihatkan
keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Kebangkitan nasional pada awalnya dilakukan oleh para pelajar. Oleh karenanya, kalian harus meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut. Di antaranya, kita dapat bangkit dan mengubah diri menjadi lebih baik. Dengan demikian, kalian dapat memberikan rasa bangga bagi keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Itulah tadi materi pertemuan pertama. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.